Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana dengan 190810706, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI semester 6. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mandiri, yaitu mata kuliah Micro Teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin tahu apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, hari ini kita akan belajar tematik tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1 ya. Nah, perhatikan lingkungan tempat tinggal kalian. Apakah kalian tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Dan bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, untuk memahaminya kita akan mempelajari jenis-jenis tumbuhan yang ada di dataran rendah, dataran tinggi, dan di pantai, serta pekerjaan apa saja sih? Nah, di sini ada contoh alat peraga jenis-jenis tanaman yang hidup di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta jenis pekerjaannya. Nah, yang pertama ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Nah, tanaman yang hidup di dataran tinggi yaitu ada tanaman teh. Nah, tanaman teh ini kita khususkan di sini. Ada juga tanaman kopi. Nah, kopi juga kita khususkan di sini. Ada juga di sini pohon karet. Kita juga khususkan di dataran tinggi. Nah, untuk jenis pekerjaannya yaitu petani atau petani teh sebagai contoh. Kita juga khususkan di sini. Di bawahnya. Nah, lanjut ke dataran rendah. Nah, tanaman yang hidup di dataran rendah yaitu ada contohnya tanaman padi. Nah, tanaman padi ini kita khususkan di dataran rendah. Selanjutnya ada tanaman pisang. Tanaman pisang juga ini kita khususkan di dataran rendah. Ini ada juga tanaman jagung. Kita khususkan juga ke dataran rendah. Nah, untuk jenis pekerjaannya yaitu ada petani dan peternak. Kita khususkan di dataran rendah. Nah, lanjut ke pantai. Nah, di pantai ini tanaman yang hidup di pantai ini contohnya ada tanaman bakau. Nah, tanaman bakau ini kita khususkan di sini bersama. Untuk jenis pekerjaannya yaitu nelayan. Kita juga khususkan. Nah, ini adalah contoh alat peraga agar kalian bisa lebih memahami jenis-jenis tanaman yang
yang hidup di dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai, serta jenis pekerjaannya. Nah, gimana anak-anak sudah mengerti dan sudah paham kan tentang jenis-jenis tanaman yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai, serta jenis pekerjaannya. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan juga akan merugikan kita. Nah, di sini ada usaha menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, yaitu ada 8. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Yang ketiga, penghijauan daerah aliran sungai. Yang keempat, penggunaan BBM yang bijak. Dan yang kelima, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Yang keenam, menghindari teknik ladang berpindah. Yang ketujuh, menjaga terjadinya pencemaran air. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yaitu ada menanam pohon sebanyak-banyaknya. Yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis tanaman yang hidup di dataran tinggi, di dataran rendah, serta di pantai, dan juga jenis-jenis pekerjaannya. Nah, kalau di dataran tinggi itu tadi ada contohnya, yaitu tanaman teh atau kebun teh. Nah, di sini ada contoh perkebunan teh, ada pemetik daun teh, ada juga mengelola daun teh, dan juga ada pengemasan teh. Yang terakhir ada 4 proses. Nah, untuk mengelola teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Nah, di sini ada penanam teh. Yang pertama ini penanam teh. Nah, yang kedua ada pemetik teh. Nah, yang ketiga ada penggiling teh atau yang mengelola teh, dan yang terakhir ada pengemasan teh. Bisa dipahami anak-anak? Ini contohnya ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitar kalian? Ya, tadi ada petani, ada peternak juga, ada nelayan juga yang sesuai dengan daerah dataran tinggi, dataran rendah, serta juga pantai ya. Nah, kita akan menuliskan dalam diagram Venn. Diagram Venn ini yang memuat 2 jenis pekerjaan. Nah, ini contohnya daerah yang memperoleh dampak pekerjaan bagi masyarakat pekerja, yaitu Ibu mempunyai contoh, yaitu yang di daerah pantai yang pekerjaannya menjadi nelayan. Di sini ada contoh diagram. Nah, di sini ada nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, nelayan tradisional ini yaitu pergi melaut di malam hari. Nah, untuk nelayan modern pergi melaut kapan saja, bisa malam, bisa pagi, bisa siang, bisa juga sore. Nah, untuk nelayan tradisional ini menggunakan sampan. Nah, untuk nelayan modern menggunakan kapal. Nah, untuk nelayan tradisional tidak bisa jauh melaut atau di sekitar pantai yang dekat saja. Nah, kalau nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas. Nah, untuk nelayan tradisional tidak menggunakan radar. Tetapi kalau nelayan modern yaitu menggunakan radar. Nah, yang terakhir, nelayan tradisional itu tidak membutuhkan bahan bakar. Tetapi kalau nelayan modern itu
tradisional dan nelayan modern ini. Bisa difahami anak-anak? Oke, kalau bisa. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ya anak-anak. Tumbuhan sangat besar membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan sekitar kita. Seperti contohnya tumbuhan bakau atau tanaman bakau ini. Nah, selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan bakau ini juga bermanfaat dalam kehidupan binatang. Salah satu contohnya yaitu seperti udang, hewan-hewan laut, kepiting, biawak, serta yang lainnya. Nah, di sini ada 6 manfaat tanaman bakau. Nah, yang pertama yaitu melindungi pantai erosi dan abrasi. Nah, dengan adanya bakau di pesisir pantai sangat bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap tidak terkikis terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau juga mampu menyerap energi gelombang yang datang, sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Nah, yang kedua yaitu menahan rembesan air laut ke darat. Nah, yang ketiga yaitu sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Nah, selain itu dapat menjaga daratan. Bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Nah, yang keempat yaitu menciptakan udara pesisir yang sangat segar. Daun-daun bakau juga dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Nah, yang kelima yaitu menjadi habitat alami berbagai biota darat dan biota laut, kelestarian hewan laut juga dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak yang terjaga. Dengan demikian hutan bakau di pesisir pantai. Nah, yang keenam yaitu yang terakhir mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Tak terasa ya, waktu sudah habis di pembelajaran 4, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis tanaman yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta jenis pekerjaannya. Kita juga sudah belajar tentang pengolahan teh, kita juga sudah belajar tentang manfaat tanaman bakau, dan kita juga sudah belajar tentang diagram Venn yang perbedaan dan persamaan dari nelayan modern dan nelayan tradisional. Ya, di pembelajaran kita kali ini menjadi untuk kita semoga akan juga lebih paham lagi tentang pembelajaran kita kali ini dan semoga bisa dapat dipahami. Ya, sebelum pulang, baiknya kita berdoa. Mulai. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Dicukupkan ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.